semuanya, balik lagi bersama saya, Randa Hidayat. Jika 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang geografi bab 1, pengenalan pengetahuan dasar geografi, kita sudah belajar banyak hal tentang konsep geografi, pengertian geografi, prinsip-prinsip geografi, serta pendekatan geografi itu sendiri. Tapi kita butuh review lagi nih sebelum kita small test minggu depannya. Nah, berikut video kita review lagi lebih mendalam untuk pemahaman bab 1 geografi kelas 10 semester 1 ini. Yuk kita lihat yuk. Nanti bakalan ada game-game seru sih di dalam videonya. Jadi siapkan catatan kalian dan nanti isi jawabannya ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini kita hanya akan mereview bab 1 pengetahuan dasar geografi, karena masih banyak nih di antara kalian yang masih ragu, terus kurang paham dengan beberapa konsep atau prinsip atau pendekatan, karena mereka hampir-hampir mirip tapi beda gitu ya. Nah, di sini di review kali ini kita akan kembali lagi mengingat materi apa aja sih selama bab 1 ini atau 2 minggu belakangan ini. Dan minggu depan kita sudah mulai small test ya, jadi usahakan kalian belajar tentang bab 1 ini, oke? Nah, pada materi bab 1 pengetahuan dasar geografi itu ada 6 ya. Yang pertama itu ruang lingkup pengetahuan geografi. Dalam sini ada termasuk pengertiannya dan perkembangan sejarah dari geografi itu sendiri. Yang kedua ada objek studi geografi dan aspek geografi. Kemudian nomor 3 ada konsep esensial geografi. Selanjutnya prinsip geografi dan terapannya, pendekatan geografi dan terapannya, serta keterampilan geografi. Jadi di sini kita sudah tahu kalau misalnya geografi itu apa, yaitu ilmu mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti fenomena kependudukan, persebaran flora fauna, dan fenomena iklim. Cabang ilmunya juga banyak banget, seperti geologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi, geografi kependudukan atau demografi, ada geografi ekonomi, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan lain sebagainya. Secara perkembangannya itu ada 4, periode klasik, abad pertengahan, geografi modern, dan pengetahuan geografi mutakhir. Kalian baca lagi ya, apa aja ciri-ciri dari 4 periode ini. Lalu yang paling penting juga adalah objek material geografi, yaitu geosfer. Ada 5 lapisan di sini. Ada lapisan udara disebut atmosfer, lapisan air disebut hidrosfer, lapisan makhluk hidup atau flora fauna disebut biosfer, lapisan manusia disebut antroposfer, dan lapisan batuan disebut litosfer. Aspek fisik geografi, ya ini yang kita sudah lihat tadi, hampir sama dengan objek material, itu udara, ini tanah ya maksudnya, air, dan api, serta aspek dari biotiknya. Ini abiotik, ini biotiknya ya yang itu. Aspek sosialnya tentang budaya, pemerintahan, ekonomi. Lalu ada 10 konsep esensial dari geografi. Ini adalah rangkuman dari beberapa buku, sehingga mungkin agak kurang sinkron dengan buku yang kalian pegang saat ini. Tapi ini adalah 10 konsep yang paling umum digunakan oleh banyak buku. Jadi itu mengapa Sir menyimpulkan 10 ini. Ada tentang lokasi, lokasinya di mana, absolut atau relatifnya, tentang jarak tempuhnya, jarak mutlak dan jarak waktunya berapa, terus keterjangkauan, terjangkau nggak suatu tempat itu, terus pola, di mana fenomena geografi ini membentuk pola-pola tertentu. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi ini lebih ke konsep tentang relief dari permukaan bumi itu sendiri, pergunungan, perbukitan,
dan lain-lain. Ada konsep aglomerasi tentang fenomena di mana sesuatu itu mengelompok sesuai dengan alasan tertentu gitu. Itu ada nilai kegunaan, interaksi interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Nanti baca lagi ya pengertiannya serta contoh-contohnya, oke? Sini ada 4 prinsip ya: persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi atau keruangan. Ini gabungan dari ketiganya. Sini ada pendekatan geografi. Ini paling hot ya topik kita minggu lalu tentang pendekatan keruangan, pendekatan ekologis, dan kompleks wilayah. Ada keterampilan geografi, kemelekan geografi, kecerdasan spasial, terus penggunaan media dan alat geografi. Kita bakalan lebih memahami lagi, kita mau lebih sedikit enjoy ya pada minggu kali ini, di mana Sir sudah merangkum 10 pertanyaan dan kita sebut game time. Jadi aturan gamenya cukup lumayan alot ya. Yang pertama adalah siapkan alat tulis dan buku kalian latihan. Terus yang kedua ada 10 pertanyaan ya setelah slide ini. Ada 10 pertanyaan atau pernyataan atau gambar. Terus kalian harus menjawab setiap pertanyaan di kolom komentar video ini. Contohnya jawaban nomor 1 itu kalian udah tahu ya, isinya itu misal nomor 1 konsep aglomerasi. Jadi kalian tulislah di kolom komentar nomor 1 konsep aglomerasi. Sesuai dengan tema-tema game kita sebelumnya, Sir selalu ingin tahu siapa yang lebih cepat, sehingga setiap 5 orang pertama yang menjawab benar akan mendapatkan poin. Bisa dicek nanti ya, Sir bisa cek waktunya pas komentarnya di-upload. Oke. Jadi runtutannya itu ketika kalian sudah tak buka satu soal misalnya, bisa boleh di skip lalu langsung komentar ya jawaban nomor 1 itu apa, sehingga Sir bisa mengeliminasi 5 besar aja gitu. Oke. Kayak gitu ya modelnya ya. Terus setiap siswa wajib ya harus menjawab sebagai tanda hadir di kelas Edmodo ini. Jadi yang Sir bakal lihat siapa aja nih yang nggak jawab satupun gitu. Oke. Terus kalian tulislah semua jawabannya itu di buku latihan. Nanti di tugas bakalan ada jawabannya akan masuk ke dalam tugas kalian nanti. Oke, nanti ditagih bersamaan gitu. Jadi ya gitu deh. Ya, bisa lah ya, paham ya? Oke, yang pertama siap-siap ya. Yang pertama adalah ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan tingkat kelahiran di Indonesia terus meningkat setiap tahun ya. Fenomena ini dikaji dalam ilmu bantu geografi, yaitu ilmu apa? Coba silahkan diketik komentarnya yang paling cepat. Next. Wilayah daratan Indonesia terdiri atas gunung, pegunungan, bukit, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Pernyataan tersebut berdasarkan konsep apa? Silakan di komen yang paling cepat ya, cepat. Tapi semuanya harus komen juga. Yang ketiga, bantuan penyelamatan korban terhambat akibat gempa bumi di daerah terpencil dan sulit menjangkaunya, sehingga banyak korban yang tidak tertolong. Konsep geografi yang digunakan untuk memahami peristiwa tersebut adalah, silakan. Next. Yang kelima, pemukiman penduduk seperti gambar di atas menunjukkan adanya konsep apa? Ayo dalam kajian geografi, silakan di komen.
Next, hampir 71% permukaan bumi diselimuti oleh air dan sisanya merupakan daratan. Ilmu yang mempelajari air di muka bumi disebut ilmunya ya. Silakan di komen. Next, limbah pabrik yang dibuang ke sungai mengakibatkan perubahan fisik dan biologi sungai sehingga berdampak buruk terhadap penduduk yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pencahariannya. Untuk memecahkan masalah tersebut, pendekatan geografi yang digunakan adalah pendekatan apa? Ayo silakan di komen. Next, masyarakat petani cenderung untuk tinggal mengelompok di wilayah dataran subur. Hal tersebut merupakan manifestasi dari konsep apa? Silakan di komen. Next, prioritas pemerintah pusat saat ini adalah menggalakkan program tol laut dan dilakukan atas filosofi negara kepulauan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Pendekatan yang cocok untuk mengkaji fenomena di atas adalah ayo silakan di komen. Terakhir, geosfer merupakan objek material geografi, bagian dari geosfer yang merupakan tempat di mana gejala cuaca terjadi disebut apa nih? Ada petir, hujan dan lain-lain. Itu di mana? Silakan di komen. Oke, sekian untuk video kita hari ini. Terus belajar ya materi-materi bab 1 ini agar kalian bisa menyelesaikan ujian nanti minggu depan. Jangan lupa juga akunnya dengan nama asli agar Sir bisa tahu siapa yang komen. Oke? Sekian video pembelajaran khusus review bab 1 geografi. See you.